Hadits tentang setan di hidung, lucu atau ilmiah? Ini penjelasan lengkapnya. Menjawab olokan orang-orang Kristen atau murtadin dengan dalil dan akal sehat Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang, terutama dari kalangan Kristen ataupun murtadin, sering menjadikan hadits tentang setan di dalam hidung sebagai bahan tertawaan. Mereka berkata, open quote, masak sih setan bisa tidur di hidung orang? Kok kayak dongeng? Close quote. Padahal kalau mereka mau belajar dulu sebelum menertawakan, hadits ini justru mengajarkan kebersihan dan disiplin spiritual yang luar biasa. Haditsnya syahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, open quote, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia berwudu dan menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya sebanyak 3 kali, karena setan bermalam di lubang hidungnya. Maka Bukhari 3295, close quote. Apa istilah bersih-bersih hidung itu? Membersihkan hidung dalam Islam disebut istinjar, yaitu menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya kembali saat berwudu. Jadi konteks hadits ini tentang bersuci sebelum syalat dan setelah tidur. Makna hadits ini bukan harfiah setan masuk ke hidung. Maksud setan bermalam di hidung bukan berarti setan fisik yang benar-benar nongkrong di hidung, tapi maknanya simbolik dan spiritual. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan, open quote, yang dimaksud hadits ini adalah anjuran untuk bersuci dan menjaga kebersihan, karena setan senang pada tempat yang kotor dan malas. Maka siapa yang tidur tanpa berzikir dan tanpa bersuci, setan menguasainya, bahkan di tempat paling lemah sekalipun seperti hidung. Close quote. Jadi setan bermalam di hidung artinya, manusia lebih mudah dipengaruhi setan saat bangun jika ia tidur dalam keadaan lalai, tidak zikir, tidak berwudu, tidak bersih. Sekali kalau dipahami secara fisik, menariknya, anjuran untuk membersihkan hidung saat bangun tidur ini selaras dengan temuan medis modern. Secara ilmiah, saat tidur, debu, lendir, dan bakteri menumpuk di saluran pernapasan bagian atas. Membersihkan hidung dengan air membantu mengeluarkan partikel dan lendir kotor yang bisa menyebabkan infeksi atau gangguan sinus. Bahkan Dr. THT, telinga hidung tenggorokan, sering menyarankan nasal irrigation, yaitu membilas hidung dengan air garam. Dan ini mirip dengan sunnah istin'ar yang diajarkan Nabi sallallahu 15 abad lalu. Jadi ini bukan cerita aneh, tapi petunjuk higienis yang mendahului ilmu kedokteran modern. Islam kebersihan adalah bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, open quote, kebersihan adalah sebagian dari iman. Close quote. Makanya wajar jika Islam mengatur cara bersuci bahkan sampai ke detail terkecil, dari tangan, mulut, hidung, kaki hingga niat hati, karena semuanya berpengaruh pada kesehatan tubuh dan ruhani. Bandingkan dengan Alkitab. Kalau mereka mengejek hadits ini, kita bisa balik bertanya, kalau begitu bagaimana dengan isi Alkitab kalian sendiri? Karena banyak juga hal yang jauh lebih aneh jika dibaca tanpa konteks. Tuhan gulat dengan manusia dan kalah. Kejadian 32:24-28, Tuhan menyesal dan salah paham dengan manusia. Kejadian Nabi disuruh makan roti campur kotoran manusia, hewan Yehezkiel 4:12-12. Kalau ayat-ayat seperti itu bisa mereka pahami sebagai simbolik, kenapa hadits Islam yang simbolik dan ilmiah malah ditertawakan? Kesimpulan, hadits tentang setan di hidung itu syahih, ilmiah, dan penuh adab. Yang menertawakannya hanyalah orang yang tidak paham makna, tidak paham kebersihan, dan tidak paham simbolisme Islam. Justru karena kami Muslim, kami disuruh bersih bahkan dari ujung hidung sampai hati.